Halo, kami dari kelompok 10 untuk mata kuliah Manajemen Keuangan 2. Dengan saya Eko Aryudo Saya subordinasinya Bapak. akan membahas materi dari modul pertemuan 19 tentang analisa aliran dana dan modul pertemuan 20 tentang analisa financial leverage. Secara global, kami di sini akan menjelaskan secara singkat dari pengertian kedua materi di atas serta penyebaran dari perbedaan dana dalam aplikasi dana dalam arti menjadi dan penjelasan secara singkat untuk penyusunan laporan sumber dan penggunaan dana serta memahami tentang financial leverage dan cara perhitungan yang memakai analisa leverage dengan menggunakan alat analisis indifference point. Analisa aliran dana, pengertian reorganisasi dan merger. Analisis sumber dan penggunaan dana atau sering juga disebut dengan analisa aliran dana merupakan alat analisa finansial yang digunakan untuk mengetahui dari mana dana itu didapatkan dan untuk apa dana itu dibelanjakan. Laporan yang menggambarkan dari mana dana didapatkan dan untuk apa dana digunakan disebut dengan laporan sumber dan penggunaan dana. Pengertian dana yang digunakan dalam analisis sumber dan penggunaan dana dalam artian sempit diartikan sebagai kas. Sedangkan dalam artian luas diartikan sebagai modal kerja. Untuk menyusun laporan sumber dan penggunaan dana, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat laporan perubahan neraca yang disusun dari neraca dari 2 tahun yang berurutan. Laporan ini menggambarkan perubahan dari masing-masing elemen neraca dari neraca awal menjadi neraca akhir. Perubahan masing-masing elemen tersebut perlu dilakukan analisis, yaitu elemen mana saja yang akan memperbesar dana dan elemen-elemen mana saja yang akan memperkecil dana. Elemen yang memperbesar dana akan menjadi sumber dana dan elemen yang memperkecil dana akan menjadi penggunaan dana. Dana dalam artian kas, ada langkah-langkah yang harus kita ambil. Langkah-langkah penyusunan laporan sumber dan penggunaan dana itu terdiri dari satu, pertama kita harus menyusun laporan perubahan laporan tentang posisi keuangan yang menggambarkan posisi keuangan dari dua periode yang ingin dianalisa dalam bulanan atau dalam tahunan. Yang kedua, mengelompokkan perubahan-perubahan tersebut dalam golongan yang memperbesar kas dan memperkecil jumlah dari kas itu sendiri. Tiga, mengelompokkan elemen-elemen dalam laporan rugi laba atau laporan laba yang ditahan ke dalam golongan yang memperbesar jumlah kas atau memperkecil jumlah kas. Untuk poin nomor 4, mengadakan konsolidasi dari semua informasi tersebut ke dalam laporan sumber-sumber dan penggunaan dana. Untuk sumber-sumber dana dalam artian kas, itu terdiri dari satu, berkurangnya aktiva lancar selain kas. Dan kedua, berkurangnya aktiva tetap. Ketiga, bertambahnya setiap jenis utang. Keempat, bertambahnya modal. Lima, adanya keuntungan operasi perusahaan. Dan yang keenam, penyusutan. Kemudian penggunaan dana dalam artian kas. Nomor satu, bertambahnya aktiva lancar selain kas. Yang kedua, bertambahnya aktiva tetap. Ketiga, berkurangnya setiap jenis utang. 4, berkurangnya modal. 5, pembayaran kas dividen. Yang keenam, adanya kerugian operasional perusahaan. Dana dalam artian modal kerja. Jadi sebelum kita membahas itu yang ke depan, yang dimaksud dengan modal kerja adalah dana yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan perusahaan dalam membiayai operasinya yang bersifat rutin
atau menunjukkan jumlah dana fund yang tersedia untuk tujuan operasi jangka pendek. Modal kerja diartikan kelebihan aktiva lancar terhadap utang jangka pendek, yaitu jumlah aktiva lancar. Kelebihan ini merupakan jumlah aktiva lancar yang berasal dari utang jangka panjang dan modal sendiri. Dan dengan modal kerja, perubahan-perubahan yang menyangkut unsur-unsur aktiva lancar dan hutang lancar di kedua account tersebut disebut current accounts. Ini tidak akan mengakibatkan perubahan modal kerja, yaitu neto. Dengan demikian, maka jumlah modal kerja hanya akan berubah jika ada perubahan unsur-unsur dan current account aktiva tetap, utang jangka panjang, dan modal sendiri yang mempunyai efek memperbesar modal disebut sebagai sumber modal kerja. Sedangkan yang mempunyai efek mengurangi modal kerja disebut sebagai penggunaan modal kerja. Oke, saya akan tentukan dari pembahasan Pak Aryo. Apabila penggunaan berarti mempunyai efek positif terhadap modal kerja, yaitu akan menambah modal kerja. Sebaliknya, jika penggunaan sumber, maka efeknya adalah memperkecil modal kerja, dan jika sumber sama dengan penggunaan, maka tidak ada efeknya terhadap modal kerja. Artinya modal kerja tidak berubah. Sumber dana dalam artian modal kerja: 1. Berkurangnya aktiva tetap. 2. Bertambah utangnya jangka panjang. 3. Bertambahnya modal. 4. Adanya keuntungan dari operasional perusahaan. 5. Penyusutan. Nah, penggunaan dana dalam artian modal kerja: yang pertama, bertambahnya aktiva tetap. Kedua, berkurangnya utang jangka panjang. 3. Berkurangnya modal. Dan keempat, pembayaran cash dividen. 5. Adanya kerugian dari operasional perusahaan. Laporan dan sumber penggunaan dana dalam artian modal kerja 2018 sampai 2019. Sumber dana laba operasi jumlahnya 255.678.000 rupiah. Depresiasi 11.865.000 rupiah. Obligasi 7.445.000 rupiah. Modal saham sekitar 35.343.000 rupiah. Total sumber dana 310.331.000 rupiah. Penggunaan dana: pertama ada cash dividen sekitar 233.723 rupiah, mesin 7.739.000, bangunan 18.210 rupiah, tanah 5.027.000 rupiah, hipotek sekitar 15.664.000 rupiah. Total penggunaan dana yaitu 280.360.000 rupiah. Penambahan modal kerja sekitar 29.971 rupiah. Analisa karena jumlah sumber kurang lebih penggunaan yaitu sebesar 29.971.000 rupiah, maka dana sebesar 29.971.000 rupiah tersebut mempunyai efek positif terhadap modal kerja, dan berarti ada kenaikan modal kerja sebesar 29.971.000 rupiah. Nah, kita lanjut ke pertemuan 20 yang dengan judul analisa financial leverage. Pengertian bab ke-20 ini, pengertian bab 21, reorganisasi dan merger. Financial leverage adalah penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap dengan harapan bahwa akan memberikan tambahan keuntungan yang lebih besar daripada beban tetapnya, sehingga akan meningkatkan keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham. Financial leverage menunjukkan adanya laba per lembar saham atau earning per share atau EPS sebagai akibat perubahan earning before interest and tax atau
EBIT. Obligasi adalah surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh pemerintahan atau perusahaan. Saham biasa adalah saham yang pembayarannya tidak pasti, di mana jumlah dan dividennya tidak tetap. Dan pemilik saham biasanya memiliki hak suara dalam RUU PS. Saham preferred adalah saham yang pembayarannya dilakukan terlebih dahulu dalam pembagian dividen jumlah tetap dan telah dinyatakan sebelumnya. Namun pemilik saham preferred tidak memiliki hak suara dalam RUU PS. Ya, di sini saya akan melanjutkan dari paparan yang telah disampaikan Saudara Reja, yaitu untuk dapat menentukan kaum efek dari berbagai pertimbangan alternatif. Perlu diketahui tingkat EBIT yang dapat menghasilkan IPS yang sama besar. Tingkat EBIT yang menghasilkan IPS yang sama besarnya pada berbagai pertimbangan pembelanjaan atau financial mix dinamakan indifference point atau break even point dalam financial leverage. Difference point antara hutang dengan saham biasa untuk dapat mengetahui pertimbangan pembelanjaan yang mana yang mempunyai income effect yang terbesar terhadap IPS pada setiap tingkat EBIT. Maka kita harus menentukan difference point terlebih dahulu. Nah, setelah menentukan difference point, maka dapat diketahui pada tingkat EBIT berapa akan menghasilkan EPS pada berbagai alternatif yang adalah sama. Analisa yang difference point ini sering pula disebut dengan analisa EBIT per EPS. Nanti rumusnya saya akan coba tulis di sini sebagai berikut. Jadi rumusnya kita bisa tulis dari sini X buka kurung 1 dikurang T tutup kurung per S1 sama dengan buka kurung X kurang C tutup kurung kali 1 kurang T tutup kurung per S2. Jadi saya jabarkan sebagai keterangannya, X yang dimaksud adalah EBIT pada inference point dan C-nya adalah jumlah bunga obligasi dan T-nya itu tingkat pajak perseroan dan S1-nya itu jumlah lembar saham biasa yang berseda jika hanya menjual saham biasa dan S2-nya itu adalah jumlah lembar saham biasa yang beredar jika menjual saham biasa dan obligasi secara bersama-sama. Nah, apabila perusahaan sebelumnya sudah mempunyai obligasi dan akan mengeluarkan obligasi baru, maka rumus perhitungannya inference point di atas diadakan penyesuaian menjadi, nah nanti rumusnya saya tulis kembali sebagai berikut. Nah, jadi rumus keduanya bisa kita memakai buka kurung X dikurang C1 tutup kurung dikali 1 kurang T tutup kurung per S1 sama dengan buka kurung X dikurang C2 tutup kurung dikali 1 kurang T tutup kurung per S2 ya. Nah, yang dimaksud dari rumus yang keduanya yaitu S-nya itu adalah EBIT pada tingkat inference point dan C1-nya itu jumlah bunga dalam rupiah yang dibayarkan dari jumlah pinjaman yang telah ada maupun yang baru. Nah, C2-nya itu adalah jumlah bunga dalam rupiah yang dibayarkan baik untuk pinjaman yang telah ada maupun yang baru. Nah, S1-nya itu jumlah lembar saham biasa yang beredar kalau tambahannya dana dipenuhi dengan hanya menjual saham baru. Nah, S2-nya itu jumlah lembar saham biasa yang beredar jika tambahan dana dipenuhi dengan hanya mengeluarkan obligasi baru bersama-sama dengan pengeluaran saham baru. Nah, jadi untuk penjelasan kali ini sampai di situ aja. Kami ucapkan terima kasih.